Titin. Waalaikumsalam Bu Selamat Kokom. pagi nih. Selamat pagi. Sibuk nggak? Kebetulan tidak Bu, karena hari ini kelas saya ada pelajaran PJOK, jadi sedikit lebih santai. Oke, kalau gitu saya minta waktunya sebentar ya. Baik Bu. Di sini saya akan melakukan apa ya? Melakukan percakapan observasi, di mana terkait rencana supervisi akademik yang akan besok kita laksanakan sesuai dengan rencana kita sebelumnya, gitu ya mungkin ya. Iya Bu. Jadi supervisi akademik ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki Bu Titin sebagai guru di sekolah kita. Nah, di sini kita akan mencoba untuk ngobrol santai dan bincang-bincang aja ya Bu Titin ya, jangan dianggap memberatkan gitu ya. Iya Bu. Jadi kegiatan ini saya itu ingin melihat sejauh mana persiapan Bu Titin dalam mempersiapkan supervisi akademik yang besok akan kita laksanakan ini. Nah, jadi nantinya Bu Titin dapat mengharapkan sesuatu hal yang baik dari observasi kita. Kira-kira Bu Titin mengharapkan apa sih dari observasi kita yang akan kita laksanakan? Saya berharap kita bisa dapat bertukar pengalaman, berbagi informasi, dan nantinya saya dapat umpan balik terkait proses pembelajaran yang besok saya akan laksanakan itu. Jadi sharing-sharing gitu Iya. ya, dan untuk mendapatkan masukan-masukan dari saya gitu ya Bu ya. Besok ini Ibu akan mengambil materi apa? Materinya yaitu tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Terus subtema 2, manusia dan lingkungannya, dan pembelajaran 5. Oke, jadi besok ini 1 PB ya. Iya. Tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajarannya karena ini terdapat beberapa mupel, yaitu tujuan yang pertama adalah siswa dapat menguraikan cerita. Terus nanti di tujuan kedua siswa dapat mengenal berbagai macam otot-otot pada manusia. Ada 2 tujuan pembelajaran Iya, kalau gitu ya Bu ya. Jadi apa saja yang sudah Ibu siapkan dalam melakukan pembelajaran besok? Seperti biasa Ibu tentang perangkat pembelajaran, Oke. yaitu RPP, LKPD, evaluasi, dan tentunya ada sedikit penambahan dari media pembelajarannya. Entah itu dari video pembelajaran atau sedikit dari gambar-gambar atau poster-poster begitu Bu. Oke, jadi perangkatnya itu sudah ada LKPD, RPP, dan beberapa media pembelajaran gitu ya. Ada kesulitan Bu untuk observasi besok ini? Dilihat dari tujuan awal dari mupel bahasa Indonesia, di sini saya merasa agak kesulitan kepada siswa yang sedikit bermasalah dengan kemampuan membacanya. Oh, jadi ada kendala dengan iya, kemampuan baca anak gitu Iya, ya? iya. Ada strategi untuk mengatasi hal tersebut Bu? Coba Ibu Untuk bisa- menghadapi hambatan itu, strategi yang mungkin akan saya laksanakan yaitu adalah nantinya saya akan memetakan dan mengelompokkan anak-anak mana yang kemampuan membacanya lancar, menengah, dan rendah. Begitu Bu. Oh, gitu. Mungkin Iya. ada bantuan seperti apa Bu yang akan Ibu berikan kepada peserta didik terkait kesulitan yang nantinya Ibu alami dalam proses pembelajaran ini? Nanti kan ada dalam proses pembelajaran nanti kan ada LKPD atau evaluasi ya Bu ya. Nah, nanti saya akan membantu siswa berdasarkan potensi tingkat kemampuan membacanya. Misalkan nanti siswa itu kemampuan membacanya lancar atau tinggi, menengah, rendah, nanti saya akan petakan sesuai dengan LKPD-nya. Misalkan kemampuan membacanya tinggi, nanti saya akan memberikan evaluasi yang sedikit hot, yang lantang. Nah, kemudian nanti yang menengah, nanti evaluasinya saya menyesuaikan, begitu juga dengan sebaliknya. Oke, oke. Jadi untuk hal itu Ibu akan terlebih dahulu membaginya menjadi 3 kelompok, begitu juga dengan bantuannya itu kelompoknya tidak sama Tidak gitu ya, sama, disesuaikan dengan kemampuan anak. Iya, iya. Oke, jadi untuk persiapan proses pembelajaran besok ini, apakah semua perangkatnya ini sudah disiapkan dengan baik dan matang, katakanlah sudah siap landing gitu besok?
Untuk perangkatnya sekitar 90% lah Ibu ya. Oh, 90%. Soalnya kan di sini ada perangkat pembelajaran RPP, LKPD, evaluasi itu sudah siap. Cuma di sini kurangnya dalam video pembelajaran. Oh gitu. Kenapa video pembelajarannya? Video pembelajaran ini sebelum saya buat karena dalam hambatannya karena kemampuan IT. Oh gitu. Kurangnya itu Bu, apa istilahnya pengetahuan dalam pembuatan video pembelajaran. Oke, jadi kan ini proses pembelajarannya, observasinya udah besok. Ya. Nah, setidaknya kan video pembelajarannya ini udah kelar gitu. Ibu kapan akan menyelesaikan video pembelajarannya ini? Insya Allah hari ini juga. Hari ini. Ya. Mungkin Ibu membutuhkan bantuan dari teman-teman Ibu, nanti bisa meminta bantuan mereka. Dilihat dari teman-teman sejawat, mungkin Ibu yang bisa membantu saya dalam pembuatan, bukan pembuatan ya Bu ya, dalam membimbing saya dalam membuat video pembelajaran. Tapi saya nih yang diminta untuk membantu gitu ya Bu ya. Oke, baik Bu, insya Allah nanti saya bantu Bu sampai selesai sesuai dengan targetnya. Jadi dari observasi ini, kompetensi apa nantinya yang akan Ibu kembangkan terkait dengan kompetensi guru. Sedangkan kompetensi guru ini kan Ibu tahu sendiri ada beberapa macam, diantaranya ada kompetensi profesional, ada kompetensi sosial, emosional, dan kompetensi pedagogi. Nah, dari kompetensi-kompetensi tersebut nih, kompetensi yang mana nantinya Ibu akan kembangkan? Mungkin saya lebih tekankan atau mengembangkan pada kompetensi pedagogi. Oh ya, karena kita selaku guru ya Bu ya bisa menjadi fasilitator bagi peserta didik dalam mengembangkan potensi akademik maupun non akademiknya. Jadi kesimpulannya Ibu ini mau mengembangkan kompetensi pedagogi untuk menjadi fasilitator terbaik kepada peserta didik, di mana kita mengetahui bahwa potensi peserta didik itu memang berbeda ya. Iya. Jadi semoga lancar Ibu. Ini besok ini pelaksanaannya tepatnya kapan? Insya Allah besok jam pertama. Jam pertama pagi ya Bu ya? Iya. Di jam pagi. Ibu semoga lancar dan semoga sukses untuk besok. Kalau memang pelaksanaan observasinya pagi, jadi waktu percakapan pasca observasinya bisa dilaksanakan setelahnya atau keesokan harinya gitu ya Bu ya? Oke, pada saat observasi besok ini saya akan menilai Bu Titin menggunakan lembar observasi di mana di dalamnya terdapat strategi dan aspek pengembangan yang ingin Ibu Titin capai. Begitu Bu ya? Iya. Oke, baik Ibu Titin, sampai jumpa besok. Terima kasih atas waktunya hari ini dan selamat bekerja. Mungkin nanti setelah istirahat saya akan mencoba untuk membantu Bu Titin menyelesaikan video pembelajaran. Iya. Mari Bu Titin ya. Terima kasih. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Selamat pagi, Bu. Nah, di pagi hari ini seperti biasa kita akan melakukan pembelajaran. Di pembelajaran di tema 1, subtema berapa? 2, dan pembelajaran 5. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, mari kita tepuk semangat dulu agar nanti kita mendapat pelajarannya semangat ya. Tepuk semangat. Di pembelajaran kali ini, yaitu di tema 1, subtema 2, pembelajaran 5, itu kita membahas tentang otot-otot. Siapa yang tahu? Membahas tentang otot-otot. Coba diperhatikan ya. Di lingkungan sekitar kalian sekarang musim apa? Musim pagi. Tentunya banyak petani yang turun ke sawah. Untuk apa? Mencangkul. Mencangkul di sawah ya. Lah, coba perhatikan, kalau mencangkul petani itu menggunakan apa? Tangan dan kaki. Jadi petani itu harus kuat, mempunyai tulang kuat, otot yang kuat untuk mencangkul sawahnya. Nah, kita sekarang membahas tentang otot-otot. Ada berapa otot-otot yang telah kalian ketahui? Ada 3. Yang pertama, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, kita kita membahas yang pertama, yaitu otot polos. Otot polos itu yang bagaimana? Terletak di mana yang kalian tahu? Terletak pada organ dalam. Jadi otot polos itu bekerja tanpa kesadaran kita. Contohnya biasanya terletak pada apa? Saluran peredaran darah dan otot di saluran kemih. Jadi di peredaran darah ini dan saluran kemih ini, otot polos itu bekerja tanpa kesadaran kita. Jadi otot polos itu bekerja tanpa kesadaran kita. Misalkan itu bekerja sesuai dengan fungsinya, peredaran darah, saluran kemih contohnya ya. Yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik, otot yang bagaimana? Terdapat jadi otot lurik itu yang menempel pada rangka tubuh manusia. Jadi di tulang di rangka tubuh manusia itu menempel otot-otot lurik. Nah, di otot lurik ini yang tadi otot polos bekerja tanpa kesadaran kita. Kalau otot polos itu bekerja dengan kesadaran kita. Contohnya bagaimana? Kalau kita ingin menggerakkan tangan, mencangkul tangan, itu bekerja dengan kesadaran kita, yaitu otak kita. Jadi antara tulang yang merupakan alat gerak pasif dengan otot alat gerak aktif itu saling berhubungan. Ya. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau sudah. Jadi otot jantung itu adalah otot yang bekerja terus-menerus tanpa henti. Letaknya ada di jantung. Jadi bekerjanya secara terus-menerus tanpa henti, yaitu di jantung.
situ ada tugas kalian untuk mencari ide pokok dalam suatu paragraf. Nah, di sini kalian mencari ide pokoknya dari bacaan yang ada di halaman sebelumnya yang kalian baca tadi ya. Coba dikerjakan sekarang, dicari ide pokok dalam setiap paragraf. Karena kalian di sini kurang lancar membaca ya. Ini ada video, nanti dengan video ini kalian bisa mengerti apa yang dibahas pada tema 1, tema 2 pembelajaran ini. Coba diperhatikan ya. Dari macam-macam kata ini, jadi bacaan yang ada pada halaman 104 sampai 107. Ini ada sebuah bacaan yang ada beberapa paragraf dalam setiap bacaan ini. Dalam setiap paragraf kami tentukan ya dari paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di pokok itu terserah di awal, tengah, kata akhir. Mengerjakan tugas-tugas tentang macam-macam kotor kolot. Bagaimana perasaan kalian hari ini dengan materi pembelajaran kali ini? Senang. Apa yang kalian tangkap dan kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Amel bisa? Yang pertama apa? Kotor kolos. Fitria? Kotor lurik.
kalian untuk lebih mengenal bagaimana organ tubuh kita bergerak, apa saja yang ada dalam tubuh kita, organ-organ yang ikut membantu dalam gerak tubuh manusia. Ya sudah, sekarang kalian boleh istirahat. Nanti jangan lupa dipresentasikan hasil kerja kalian setelah istirahat ya. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam Bu. Oh ya, kemarin kita sudah melakukan observasi terkait pembelajaran yang sudah direncanakan sama guru. Nah, sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana kita akan mencoba membahas lagi apa yang sudah kita laksanakan kemarin. Ya, bagaimana perasaan Bu Titin setelah Bu Titin melakukan observasi kemarin? Alhamdulillah lega dan senang Bu, karena saya sudah melaksanakan dan sedikitnya membantu melancarkan program CGP Bu. Oh gitu ya. Nah, CGP dibahas. Terus ini nih, apa yang nantinya Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini? Pada tahapan observasi ini ya, yang saya harapkan adalah saya dapat merefleksikan pembelajaran yang sudah saya lakukan dan nanti akan merencanakan tindak lanjut proses pembelajaran selanjutnya. Apakah dari proses pembelajaran itu sudah sesuai nih dengan rencana yang diprogramkan kemarin? Sebetulnya apa itu pembelajaran yang sudah sesuai? Pada proses pembelajaran pasti ada kurang lebihnya ya dia. Nah, ada kesesuaian dan tidak kesesuaian. Oh ya, di mananya ini? Alhamdulillah kalau dalam RPP, dalam rangka pembelajaran itu insya Allah sudah sesuai Ya. dan untuk memfasilitasi anak dari berbagai media pembelajaran itu sudah saya lakukan. Alhamdulillah juga bisa. Tapi di sini saya merasa kurang sesuai dengan apa yang saya harapkan, karena pada proses diskusi yang anak-anak lakukan itu anak-anak masih kelihatan banyak yang pasif. Oh gitu. Jadi Ibu inginnya pembelajaran seperti apa nih nanti? Ya pastinya keinginan saya adalah pembelajaran yang semua peserta didik itu melakukan tugasnya dengan aktif. Melakukan tugasnya. Mungkinkah Ibu ini nanti punya ide-ide atau gagasan kreatif untuk mengaktifkan peserta didiknya dalam proses pembelajaran? Ya selain itu ya Bu ya, media pembelajaran yang terlihat menarik dan juga saya nanti menyelipkan seperti permainan yang bisa menyenangkan anak. Misalkan ada ice breaking yang bisa membantu menumbuhkan semangat anak untuk belajar. Iya, ada SPP nya. Memang kemarin itu pada waktu saya mengobservasi Ibu terkait rubrik yang sudah saya buat, itu baik dari media pembelajarannya, baik pelaksanaannya, terus juga pembentukan kelompok itu sudah bagus sekali. Hanya saja ya memang itu Bu, barusan Ibu bilang, saya melihat pada waktu diskusi itu memang ada beberapa peserta ini, tapi tidak keseluruhan, hanya ada beberapa orang yang memang kurang aktif di dalamnya. Jadi berdasarkan ide kreatif Ibu, untuk kedepannya Ibu memiliki rencana yang seperti apa nih? Untuk menumbuhkan kreativitas anak. Untuk menumbuhkan kreativitas anak ya. Dalam proses belajar itu nanti saya minta kepada anak untuk mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan tadi sesuai dengan kemampuan. Kan tadi dibagi menjadi kelompok. Dan nanti per kelompok itu nanti saya akan meminta untuk mengumpulkan tugasnya berdasarkan minat masing-masing. Oh gitu ya, memang kemarin kan masih belum ya. Jadi kemarin secara homogen gitu ya. Jadi nanti untuk belakangnya Ibu mau membuat
membuat mereka menghasilkan karya yang heterogen. Iya. Oke. Kan di sini minat anak itu berbeda. Minat anak itu berbeda. Jadi ibu nantinya akan membedakan hasil tugasnya berdasarkan minat anak. Jadi apa nih yang bisa ibu simpulkan dari pembicaraan kita kali ini? Yang bisa saya simpulkan adalah saya dapat merefleksikan ya pembelajaran yang sudah saya lakukan dengan melihat kekurangan tadi ya, dan dengan kekurangan tadi saya menemukan suatu solusi untuk memecahkan masalah tersebut, dan nantinya saya akan merencanakan tindak lanjut untuk proses pembelajaran selanjutnya sesuai dengan minat peserta didik. Jadi nanti ini kalau didasarkan pada diferensiasi, ibu nanti akan melakukan diferensiasi produk dalam proses pembelajaran selanjutnya ya. Terus kira-kira ibu ada butuh dukungan tidak dari baik itu sarana prasarannya atau baik itu dukungan yang lain? Pastinya kalau dukungan itu seperti biasa, saya akan meminta dukungan kepada teman sejawat untuk memaksimalkan perangkat pembelajaran saya, yaitu bisa dari Bu Kokoh atau Bu Holidah, dan dukungan dari kepala sekolah untuk proses pembelajaran selanjutnya. Oke. Jadi ini ada beberapa orang yang ingin memberi dukungan kepada kepala sekolah dan juga akan sejawat ya Bu ya. Lalu ada target pelaksanaannya Bu, kapan ini yang akan dilaksanakan untuk proses perubahan selanjutnya? Kalau dalam minggu ini kan kita masih melaksanakan PTS. Ya. Insya Allah nanti saya lakukan dalam minggu depan sesudah PTS. Setelah PTS. Ya. Jadi di minggu pertama setelah Iya. PTS. Oke. Lalu apa ini yang akan Ibu persiapkan terkait proses pembelajaran selanjutnya? Pastinya mental dan fisik ya Bu ya. Terus perangkat pembelajaran yang sesuai, terus peserta didik yang nantinya bisa mampu menerima pelajaran dengan baik. Oke, jadi jangan lupa untuk ice breakingnya Iya. disisipkan gitu ya supaya peserta didik kita itu jadi lebih Semangat. relax dan Iya. semangat untuk menerima pelajaran. Iya. Baik Bu Titin, terima kasih atas waktunya. Iya. Saya cukupkan pasca observasi kita kali ini. Ya, terima kasih. Iya.